Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang apa yang saya sampaikan pada malam lalu terkait dengan bahwa di antara yang dapat mengundang dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah iqamatus shalah, menegakkan salat. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk sampai pada iqamatus shalah seharusnya kita tahu, kita sadar tentang dua hal. Bahwa iqamatus shalah itu dalam kategori yang pertama adalah dari qiyam, atau sebetulnya kaman, artinya dari sisi kuantitas, dari sisi terlaksana atau tidak, dari sisi bahwa sholat itu terwujud atau tidak, jadi dijalankan atau tidak, terlaksana tidak. Dan kemarin saya sudah sampaikan bahwa tentang hal ini adalah ada dua. Pertama adalah melaksanakan sholat, menegakkan sholat dari sisi bahwa seorang muslim menunaikan sholat yang fardu. Dan jika orang melaksanakan itu, maka dia baru sebetulnya menegakkan apa yang wajib saja. Sehingga karena dia cukup pada yang wajib saja, tidak kurang dari itu, maka disebut dengan muqtasid. Tidak kurang, juga tidak lebih. Tapi ada yang kedua, itu yang sebetulnya pasti lebih baik daripada yang pertama, yaitu mutasawwifun. Dia melaksanakan, dia mewujudkan, dia menjalankan, tetapi lebih dari bilangan yang wajib. Kalau yang wajib hanya 17 rakaat, hanya 5 waktu, maka dia tambah. Seperti yang sudah kemarin saya sampaikan, antara lain adalah yang secara nas Rasul mendoakan orang itu berhak memperoleh rahmat Allah adalah dengan qiyam lail, atau misalnya adalah 4 rakaat sebelum sholatul asri dan seterusnya. Saya ingin tambahkan pada malam hari ini yang kedua, supaya sampai pada makna iqamatus shalah adalah kriteria kedua, yaitu iqamatan, menegakkan. Sholat itu tegak. Tegak dalam artian nau'iyatan, kualitas. Artinya ya bisa jadi banyak, 17 rakaat, 36 rakaat, tetapi bisa jadi bilangan itu adalah tidak menghantarkan dia kepada makna iqamatus shalah, karena tidak ditunaikan apa yang semestinya dia lakukan, apa yang semestinya ada dalam sholat itu. Karena itu maka makna iqamatus shalah
ada 3 hal yang tidak boleh terlewat dari kita, tidak boleh kurang dari kita. Kalau kurang pula eksistensi sholat pada diri kita, bahkan kemanjuran daripada sholat itu pun akan bisa jadi hilang. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah zahirah. Pertama yang nampak, sesuatu yang nampak. Sholat tegak, nampak, kelihatan. Kita bisa nilai bahwa orang itu memang betul menegakkan sholat. Apa itu? Yaitu berupa aqwal wa harakat. Aqwal artinya perkataan, artinya pernyataan, artinya bacaan. Bacaan sholatnya benar, Al-Fatihahnya benar, kefasihannya benar, bacaan rukunya tertunaikan dengan benar, doa antar 2 sujud benar, doa saat sujud benar, bacaannya benar. Itu adalah nyata, kelihatan. Orang itu qomat kamil mulutnya, orang itu terdengar bacaannya, nyata. Tapi ada yang kedua, lebih sulit dari yang pertama, yaitu batinatan, secara batin. Yaitu apa? Satu, ikhlas. Kalau orang itu bacaannya Masya Allah, suaranya nyaring, bacaannya fasih, tetapi orang itu la ikhlas fiha, tidak ada ikhlas dalam sholat. Ria, ingin dilihat orang, ingin dinilai orang, ingin dipuji orang, atau dia menunaikan sholat itu bukan untuk Allah, bukan karena Allah, bukan dari sisi Allah yang dia cari, maka orang itu walaupun sholat, maka orang itu seolah la ruha fiha, tidak ada nyawanya sholat itu. Itu satu. Kedua adalah harokat. Harokat itu maksudnya gerakan. Jangan dikira bahwa gerakan sholat itu tidak menentukan kebenaran dan tidak benar sholat. Dia dinilai karena apa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jelas menegakkan tentang masalah itu. Misalnya adalah tentang ittiba. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang sholat itu, kita semua yang sholat itu harus pandai mengistihdar, menghadirkan seperti apa sih Rasul itu sholat. Nah, sholat kita itu jangan ngarang, harus sesuai dengan sholat yang Muhammad Rasulullah. Karena kata Rasul, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi tidak boleh semau sendiri. Kita prosedur sholat itu sesuai prosedur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika gerakan kita seperti itu, maka benar. Nah, oleh karena itu, maka buat sekalian, ini yang perlu untuk diperhatikan. Berikutnya adalah terkait dengan batin itu dalam sholat. Tidak boleh untuk disepelekan, adalah yang disebut dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah penentu, bahkan beruntungkah kita atau tidak dari sholat kita. Itu adalah khusyuk. Jadi 3 hal tentang masalah batin dalam sholat harus hadir minimal. 1, ikhlas. Kedua, ittiba. Yang ketiga adalah khusyuk. Allah berfirman tentang orang yang beruntung adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang mukmin yang beruntung itu? Kata Allah, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang yang dalam salatnya khusyuk, fokus, konsentrasi,
tidak melantur, tidak ngayap. Dia betul-betul sadar bahwa dia sedang menghadap Rabbul Alamin. Karena itu dia siapkan dari mulai matanya, dari mulai jasadnya adalah tertuju terhadap apa yang Rasul beritahu caranya. Ini adalah yang kedua. Nah, para jamaah sekalian, yang ketiga tidak kalah penting. Bahkan ini menjadi ukuran apakah orang itu benar nggak, eksis nggak menegakkan sholatnya. Jangan-jangan dia sholat itu adalah hanya seperti tadi yang kita lihat, bacaannya, qomat kafidnya benar, suaranya benar, gerakannya benar, bilangannya benar, tapi sebetulnya ka'annahu la yusalli. Jangan orang itu seperti orang tidak sholat. Apa yang maksud? Jadi maksud adalah al-azhar. Al-azhar itu adalah dampaknya, iltizamnya. Berwarnakah sholat itu dalam kehidupannya? Apakah sholatnya itu telah membentuk karakternya, pola hidupnya, sikap hidupnya, atau sholat itu sekedar ritual saja? Datang pergi, datang pergi, datang pergi. Bagus, sebetulnya sudah bagus. Mondar mandir bolak balik ke masjid sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat itu tidak membuahkan yang ketiga, maka seolah sholat itu gaib dari kehidupan. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, sholat itu ada maksud. Maksud yang pertama adalah ketaatan. Sholat mengukur ketaatan kita. Kalau ternyata ketaatan kita itu di luar sholat ternyata belum terkontrol, maka sesungguhnya kita seakan menjadikan sholat itu hanya rukuk sujud itu saja. Karena itu wujudkan asar dari sholat itu adalah inqiyad, kepatuhan kita kepada Allah. Dan ini penting bro sekalian, ini yang kurang terasa dari kita sekarang saat ini, yaitu bahwa seperti Allah firmankan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ironis, kalau ada orang sholat tapi dia sendiri masih mengerjakan kemungkaran. Bagaimana akan mengingkari kemungkaran dari orang lain? Wong dianya sendiri masih terjebak dalam kemungkaran. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bapak sekalian, jika kita ingin paham apa yang maksud menegakkan sholat, maka menurut saya adalah minimal 5 hal tadi itu harus terukur. Coba sekarang ya. Bayangkan ada orang yang sudah memfatwakan Ramadan sudah selesai. Berarti sekarang sudah Syawal. Mereka sudah tidak Ramadan lagi. Berarti hukumnya apa nih orang yang sekarang masih saum ini? Hukumnya apa? Apakah bulannya ada 2? Bulannya ada 2 ya, ada bulan yang menurut versi sehingga ini sudah tanggal 2 Syawal. Atau ada orang yang hari ini malam 27 Ramadan. Jadi bulan yang mana ini? Kan bulannya itu, betul tidak? Para sekali ini adalah penting untuk kita selalu hidupkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu harus nyata. Kalau baik, setiap orang yang sholat mesti mensupport. Wah, ini kebaikan, kita harus dorong, kita harus puji, berbagi hadiah dan seterusnya. Tapi kalau orang berbuat kemungkaran, tidak boleh ada orang yang mengaku sholat tapi dia diam, dingin terhadap kemungkaran, masa bodoh a priori terhadap kemungkaran. Maka ini sebetulnya sholatnya berarti nyaris baru ritualnya. Dan karena itu marilah kita tumbuhkan 5 sisi sholat itu. Untuk menumbuhkan 5 sisi makna penegakan sholat itu, maka menurut saya tidak kurang dari 7 yang harusnya kita telisik lebih lanjut. Pertama, orang ingin menegakkan sholat itu sesungguhnya pertama harus punya ilmu yang benar, punya paham yang salim tentang apa itu sholat, apa melaksanakan sholat, apa menegakkan
Jangan-jangan sholat itu baru rutinitas saja. Jangan-jangan sholat itu baru turunan saja. Kalau bapak kita dulu sholat, ya sudah kita sholat. Belum sampai kepada makna daripada itu. Dua adalah fokus, konsentrasi, khusyuk seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ketiga adalah ada wa'i, ada rasa sadar bahwa kita ini eling sholat, dan sholat itu bukan sekedar bacaan dan gerakan, tapi adalah harus lengkap sampai dengan yang 5 tadi. Keempat harus mujahadah. Ada kesungguhan melaksanakan sholat, kesungguhan menegakkan sholat, kesungguhan mewujudkan, merealisasikan nilai yang ada dalam sholat, dalam kehidupan kita. Itu perlu dengan kesungguhan. Tanpa kesungguhan maka baru teori. Keempat, kelima adalah ta'wid. Lagi-lagi harus dibiasakan. Nilai yang ada dalam sholat itu harus terwujud dalam wujud kehidupan kita, dan tidak mungkin terwujud kecuali dengan dibiasakan, sedikit, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, harus dengan bid'ah. Perlu lingkungan yang kondusif. Setiap kita pandailah bergaul, yang pergaulan itu mendukung ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketujuh penting juga adalah ta'awun, karena tidak mungkin sholat itu akan tegak kalau tidak ada ta'awun. Sejak awal sholat itu adalah menuntut adanya ta'awun. Satu, muadzin. Kita tahu waktu sholat karena ada kata muadzin itu, hayya 'alas shalah, wahai umat Islam, mari sholat, Allahu akbar, Allah maha besar. As-sholatu khairun minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Itu sudah diingatkan oleh muadzin, dan itu orang lain. Berarti kita butuh ta'awun dengan orang lain, butuh iman. Ada imam yang memandu kita, ada kita berposisi sebagai makmum. Semua itu adalah menuntut bahwa sholat harus ada ta'awun. Terlebih dalam melaksanakan nilai dan mewujudkan karakter daripada sholat itu dalam kehidupan, tidak bisa sendiri. Ya, dalam masyarakat semua adalah perlu satu sama lain bersinergi, sehingga semua adalah saling mendukung, sehingga ruh daripada sholat itu nyata dalam kehidupan. Demikian, mudah-mudahan semua ini adalah mungkin tentu perlu digali, tetapi intinya adalah bahwa jangan sampai kita punya paham bahwa sholat itu hanya ruku, sujud, bacaan, dan gerakan, tetapi harus dilengkapi sehingga sholat itu nyata dan terasa seperti halnya dulu. Mereka orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang berbekas pada peradaban, berbekas pada kejayaan, berbekas pada kesolehan, berbekas pada kebahagiaan, pada keselamatan, dan tentu pada ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.